Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya waktu saya masih di Jakarta dan waktu itu saya masih sebagai sopir bis kota. Pada saat itu waktu saya lagi ngetem di terminal Rawamangun, ada seseorang yang datang. Dia dari daerah Tegal yang sudah lama tinggal di daerah Bekasi. Setelah itu dia menceritakan bahwa dia anaknya lagi kesurupan waktu anaknya pulang kampung. Setelah itu saya menunggu dengan teman saya yang mau aplos. Setelah aplos, saya diajaklah datang ke rumah orang tersebut. Setelah sampai di rumah, saya dipertemukan dengan anak yang kesurupan tadi. Anak tadi ternyata sudah diikat di tempat kamar tersebut karena selalu meronta-ronta dan tidak bisa dipegangin oleh beberapa orang. Setelah itu dikasih obat tidur juga tidak mempan. Akhirnya saya pegang tangannya. Setelah saya pegang tangannya, saya merasa kayak kena setrum yang tinggi, seperti setrum 220. Setelah begitu, di depan saya muncullah namanya raksasa buto ijo yang tinggi besar. Dia tinggi sekali dan besar sekali. Setelah itu, karena saya lagi konsentrasi, saya terseret dan duduk lemas di situ. Setelah itu saya kontak dengan para leluhur di situ juga yang Semar. Setelah yang Semar muncul, buto ijo tadi dipegang dan dia terduduk lemas. Setelah dia terduduk lemas, saya tanya permasalahannya. Dia ngomong lewat suara anak yang sakit tadi. Saya tanya, dia bilang anak ini lagi berbuat yang tidak senonoh di tempat Randualas di mana dia tempat tinggal, yaitu di daerah Jawa Tengah. Setelah saya lerai begitu, kamu mau pergi apa kamu mau saya ikat di sini, saya pantek di sini? Dia bilang, saya itu sebetulnya cuman mau menuntut karena dia sudah berbuat tidak baik di tempat saya dan juga membuang kotoran di situ. Saya tidak terima. Karena itu makanya saya langsung mengikuti dia. Setelah dia tertidur, saya ngerasuk di badan dia. Terus saya bilang begini, kalau begitu permasalahannya, terus kamu saya lepas. Dan saya mau lepas, ada syaratnya kamu tidak mengganggu lagi. Dia bilang, saya mau dilepas tetapi saya minta saya disediakan makanan, yaitu tumpeng setampah dan juga lauknya juga sama, dikasih kembang sama bunga dan juga minyak. Terus saya bilang, lah kamu minta bunga apa? Saya minta bunga 7 rupa dan kembang telon. Setelah itu saya tanya dengan yang bersangkutan,
sama orang tuanya. Bagaimana dia minta ditebus, yaitu tumpeng setampah, dan lauknya juga minta kembang, telon, terus bunga sama minyak. Bagaimana, apa dipersetujui apa tidak? Karena kita itu yang berbuat salah sudah mengotori tempat orang lain, apa kita akan menerima apa tidak tuntutannya untuk membuat itu? Dia bilang, ya karena saya udah merasa anak saya yang salah, ya sudah, sekarang saya sanggupin. Saya nanti akan mengirimkan tumpeng di mana tempat randu alas tersebut. Setelah selesai semuanya beres, anaknya juga sembuh. 1 minggu kemudian dia sudah melaksanakan apa yang diminta oleh Buto Ijo tadi. Setelah itu anak tadi jadi baik, tidak pernah neko-neko lagi, apalagi di tempat yang belum dikenal. Makanya saya bilangin sama anak tadi, setelah dia datang ke rumah, saya nasihati. Memang kalau kita itu mau berbuang kotoran, mau itu kita harus lihat-lihat, jangan di tempat yang kira-kira tidak diinginkan, misalkan tempat pohon yang besar, terus tempat-tempat keramat, tempat-tempat, karena di situ ada penunggunya yang kita tidak bisa melihat secara mata batin kita. Jadi kalau mau membuang kotoran, kita harus lihat-lihat, jangan sampai diulang lagi ke tempat yang kira-kira tidak memungkinkan, jangan membuang kotoran di situ. Setelah dia menyanggupi dan menyadari, akhirnya anak itu jadi tidak pernah pergi ke tempat jauh. Beginilah pengalaman saya waktu saya berantem dengan Buto Ijo, penunggu randu alas di tengah hutan. Mudah-mudahan tayangan saya ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Dan juga jangan lupa klik like, komen, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya selalu update info terbaru video selanjutnya. Terima kasih. Semoga senantiasa Tuhan selalu melindungi kita semua. Terima kasih.